Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu konsep-konsep dasar konseling lintas budaya dalam struktur sosial. Apa ada yang tahu apa sih struktur sosial itu dalam konteks lintas budaya? Belum paham. Nah, kemarin kan aku belajar tuh kan tentang struktur sosial mengenai struktur sosial dalam konteks lintas budaya. Nah, jadi struktur sosial ini dalam konteks konseling lintas budaya itu merujuk pada bagaimana unsur-unsur dalam sosial. Nah, seperti halnya itu peran, hak dan juga kewajiban yang harus dilengkapi satu sama lain agar terjadi keteraturan atau tujuan dapat tercapai. Nah, meskipun dalam struktur sosial itu ada banyak perbedaan dalam kelompok sosial tersebut, namun perbedaan itu harus diintegrasikan agar tidak terjadi konflik. Struktur sosial ini harus juga dapat membentuk cara pandang, perilaku dan juga interaksi antara konselor dan juga klien selama proses konseling berlangsung. Dengan demikian, struktur sosial ini mempunyai arti, yaitu susunan masyarakat berupa interaksi sosial yang terjadi pada setiap individu atau kelompok. Nah, contoh nih ya, Seperti apa contohnya? Ya, contohnya ini ya, seperti ada seorang konselor dari budaya urban atau dari kota besar lah ya, yang sangat menjunjung nilai individualisme, yang memberikan layanan konseling pada klien dari komunitas pedesaan, yang lebih mengutamakan nilai kolektivisme dan kekeluargaan. Jika konselor itu tidak memahami struktur sosial klien, misalnya pentingnya keputusan keluarga dalam hidup klien, maka saran yang diberikan bisa saja tidak relevan atau bahkan menimbulkan konflik lah bagi klien. Jadi seperti itu Ya, bagaimana? Kalian paham atau belum? Terima kasih penjelasan dari kakaknya. Alhamdulillah saya bisa paham tentang pengertian struktur sosial. Nah, di dalam penjelasan ini juga ada ciri-ciri struktur sosial. Apa salah satu dari kalian ada yang tahu tentang ciri-ciri struktur sosial? Di sini juga ada beberapa aspek. Yang pertama itu bersifat dinamis, dan yang kedua memiliki dimensi vertikal dan horizontal, dan yang ketiga memiliki cakupan yang luas dan membentuk kesatuan kelompok masyarakat, dan yang terakhir meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, dalam bersifat dinamis ini ada poin. Yang pertama 4 poin. Yang pertama, perubahan dalam nilai dan norma, dan yang kedua pengaruh teknologi dan globalisasi, dan yang ketiga mobilitas sosial, dan yang terakhir pengaruh ekonomi. Nah, itu tadi tentang ciri-ciri struktur sosial. Boleh dicontohkan nggak? Dicontohkan di bagian pengaruh teknologi dan globalisasi dalam ekonomi. Dalam ekonomi ya, seperti perdagangan internasional, globalisasi dan teknologi membuat aktivitas perdagangan menjadi tanpa batas negara ini. Nah, pelaku usaha kecil bisa memasarkan produk mereka secara global melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, itu juga bisa lewat seperti itu ya. Jadi seperti apa? Contoh pengrajin dari Yogyakarta, dia ini menjual produknya ke luar negeri seperti ke Eropa, ke Jepang. Nah, melalui apa? Melalui marketplace. Marketplace dari ya, konsumen dari luar negeri bisa membeli produk tersebut. Melakukan pembayaran digital dan barang
sosial itu ada 4. Yang pertama itu pengawas sosial. Pengawas sosial itu membantu mencegah pelanggaran terhadap nilai dan aturan dalam masyarakat yang menciptakan keteraturan dan kedamaian. Contohnya tuh ya adanya norma hukum dan lembaga kepolisian yang menjaga ketertiban lalu lintas, sehingga pengendara mematuhi rambu-rambu untuk menghindari kecelakaan dan konflik di jalan.